Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami dalam segala aktivitas kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan ayat ini, kita sedang berbicara tentang sebuah pengakuan yang lahir bukan dari teori, tetapi dari pengalaman hidup yang nyata. Daud menulis ayat ini dalam suasana tertekan. Ia menghadapi ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan yang seolah-olah tidak ada habisnya. Tapi di tengah semua itu, Daud tidak lari kepada manusia, tetapi ia lari kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Artinya Tuhan menjadi tempat perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Kota benteng dalam konteks zaman dulu adalah tempat paling aman dalam peperangan. Orang-orang yang berada di dalamnya terlindungi dari serangan luar. Dan lebih lanjut ia berkata, Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Sebuah gunung batu menggambarkan tempat yang kokoh, tak tergoyahkan, dan tinggi, sulit dijangkau oleh musuh. Apa maknanya bagi kita malam ini? Mungkin hari ini, kita sedang merasa seperti Daud, ditekan oleh situasi, diserang oleh ketidakadilan, dikejar oleh rasa takut atau kecewa. Tapi malam ini, Tuhan ingin kita tahu bahwa kita punya tempat perlindungan yang lebih kuat dari benteng manapun, yaitu Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Kadang orang-orang yang jahat tampak lebih sukses, yang berbuat curang tidak segera dihukum, dan kita yang berusaha hidup benar justru terus mengalami tekanan. Tapi jangan kecewa. Firman Tuhan malam ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia tahu segala ketidakadilan yang kita alami. Dia tahu air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Dia tahu beban yang kita pikul dalam diam. Dan Dia tidak tinggal diam. Mazmur 94 ayat 1 dan 2 berkata, Ya Tuhan, Allah pembalas, ya Allah pembalas, tampillah, bangkitlah, hakim bumi, balaslah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah hakim yang adil. Waktunya mungkin bukan waktu kita, tetapi pembelaan Tuhan pasti akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah paham tentang keadilan Tuhan. Mereka ingin keadilan yang instan, yang langsung terlihat. Tapi cara Tuhan bekerja kadang berbeda. Ia memanggil kita untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap hidup dalam kekudusan
meskipun lingkungan tidak mendukung. Dan di tengah ketidakadilan itu, Tuhan berkata, "Jangan takut, Aku adalah kota bentengmu. Aku adalah gunung batu perlindunganmu. Aku adalah tempat berlindungmu." Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, Jangan takut, Akulah yang menolong engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan tekanan dunia ini memadamkan semangat iman kita. Jangan izinkan kesulitan hari ini mencuri sukacita yang Tuhan berikan. Kita punya Tuhan yang membela kita. Dan jika Tuhan yang membela, siapa yang bisa melawan Dia? Roma 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Malam ini, mari kita memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, baik tekanan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, atau mungkin rasa kecewa yang mendalam, ingatlah ini: Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. Tuhan adalah pembela yang tidak pernah gagal. Berpeganglah teguh kepada janjinya. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Tetaplah percaya. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk memulihkan, menolong, dan membela hidup kita. Katakanlah dengan iman, "Aku percaya Engkau Tuhan adalah perlindunganku. Engkau Tuhan adalah pembelaku. Engkau Tuhan adalah sumber kekuatanku. Aku akan tetap berharap kepadamu, karena kasih setiamu tidak pernah gagal." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini yang telah menguatkan kami. Engkau adalah Allah perlindungan kami, kota benteng yang teguh, dan gunung batu tempat kami berlindung. Malam ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau melihat setiap pergumulan kami, dan Engkau akan bertindak membela kami. Berikanlah kekuatan bagi yang lelah, pengharapan bagi yang putus asa, dan jalan keluar bagi yang sedang menghadapi tekanan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit malam ini. Jamalah dan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, atau bahkan pelayanan, bukakanlah jalan dan nyatakanlah pembelaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dalam istirahat tidur kami sepanjang malam ini. Biarlah kiranya kami boleh beristirahat dengan damai dalam perlindungan-Mu, dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kekuatan dan semangat yang baru. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.